هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, keluarga daripada Haji Asmawi yang kita harapkan pada malam hari ini, keluarga besar semuanya yang kita malam ini bertamu di sini. Maka kita doakan semoga beliau-beliau semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang. Allah SWT mudahkan segala urusannya, Allah berkahi rezekinya, dan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Beserta para bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya yang hadir di sini. Semoga Allah SWT selalu limpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang banyak sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersama di sini. Tidak lain dan tidak bukan melainkan dalam rangka memperingati haulnya Abah Asmawi yang keberapa nih Pak? Ya, kedua. Ya, kita doakan semoga beliau serta yang tadi nama-nama dibacakan, semoga Allah SWT ampuni semua dosa-dosanya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah terima semua amal ibadahnya dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, sungguh bahagia, sungguh suatu kehormatan, suatu kebahagiaan apabila seseorang itu mempunyai anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh ini sangat berharga sekali. Anak-anak soleh bagaimana? Anak-anak yang soleh itu yaitu mereka ketika orang tuanya masih ada, maka mereka berbakti kepada orang tuanya. Mereka selalu nurut apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Mereka selalu mengikuti nasihat orang tuanya. Begitu juga ketika orang tuanya setelah tiada, maka anak-anak soleh ini tadi itu maka tidak akan melupakan orang tuanya, tapi akan terus mendoakannya. Maka di sini alhamdulillah, maka ini Haji Asmawi salah satu yang berbahagia dan patut berbangga. Kenapa? Karena alhamdulillah putra-putrinya, keluarganya, walaupun beliau sudah 2 tahunan, sudah 2 tahun meninggalkan dunia ini, tetapi masih tidak lupa dan terus mendoakan. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bakti sama orang tua ini adalah merupakan, kita sama-sama tahu, itu adalah suatu amalan yang agung. Amalan yang agung sekali. Bahkan dalam Al-Quran Allah SWT itu ada menyantumkan kurang lebih ada 4 hal, yang mana 4 hal ini saling berkaitan. Tidak diterima satu melainkan harus diiringi dengan satu lagi. Salah satunya adalah tadi, yaitu beribadah kepada Allah dan bakti sama orang tua. Allah SWT berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah memutuskan sesungguhnya bahwasanya alla ta'budu illa iyyah, janganlah engkau sembah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsan, dan berlakulah yang baik kepada orang tua. Maka tidak akan diterima pengabdian seseorang kepada Allah Ta'ala melainkan diiringi dengan baktinya dia kepada orang tua. Itu dari maksud ayat di situ.
Jadi ini bakti sama orang tua dan taat kepada Allah tidak bisa dipisahkan. Maka dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi fi ridhol walidi. Keridhaan Allah itu tergantung sama keridhaan orang tua. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Begitu juga kemurkaan Allah itu ikut sama kemurkaan orang tua. Hadirin rahimakumullah, begitu besar keagungan ini berbakti kepada orang tua. Bahkan kalau dikisahkan yang kisah yang masyhur itu kita sering dengar kisahnya Uwais Al-Qarni. Mungkin sudah pada sering dengar Pak ya? Nama Uwais Al-Qarni sudah pernah dengar ya kan? Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang hidup sezaman dengan baginda Nabi SAW. Dia ini orang Yaman, sedangkan Rasulullah ada di Mekah dari Madinah. Maka Uwais Al-Qarni ini yang ada di Yaman, dia ini tidak sempat untuk menemui baginda Nabi SAW. Uwais Al-Qarni ini beriman sama Rasulullah, tetapi tidak sempat untuk sowan kepada baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena dia sibuk mengurusi orang tuanya, yaitu ibunya. Jadi dia cuma merawat ibunya. Maka baginda Nabi SAW, beliau seorang nabi, beliau tahu ada umatnya yang jauh di sono di Yaman tidak bisa datang kepada beliau karena mengurusi ibunda. Maka Rasulullah SAW apakah marah karena Uwais Al-Qarni tidak mendatangi, malah memberatkan ibunya? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh berpesan kepada sahabat-sahabatnya, apabila kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dari, sampaikan salamku dan mintalah doa dari. Ini Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni emang ngapain Pak ininya? Baktinya. Uwais Al-Qarni udah masya Allah banget baktinya sama orang tua. Ini ibunya udah sepuh. Maka diceritakan ibunya ini udah sepuh pernah berkata sama Uwais Al-Qarni, "Nak, aku pengen naik haji." Waktu zaman itu nggak kayak zaman sekarang, udah ada pesawat enak ya kan. Bahkan kalau mungkin zaman ayah-ayah kita naik haji dulu pakai kapal katanya 6 bulan ya. Itu 6 bulan baru pulang. Kalau zaman dulu nggak ada kayak gitu. Kendaraan buat orang-orang yang kaya saja, unta. Sedangkan dia bukan orang kaya. Maka apa yang dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni ini? Dia tiap hari menggotong anak sapi. Gotong anak sapi dari rumahnya dibawa ke tempat makan. Tempat makannya di mana? Di gunung. Digotong. Bukan ditarik, digotong. Iya, dipanggul. Anak sapi berapa kilo nih? Ada 50 kilo ya. Itu masih anak sapi, kuat ya masih, karena cuma anak sapi digotong. Maka orang-orang pada heran, pada tertawakan. Ini ngapain? Anak sapi dipanggul-panggul, tinggal ditarik aja, ya kan kayak kita biasanya. Tiap hari seperti itu, tiap hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sapi ini makin besar, dia tetap manggul terus, sehingga nggak terasa itu sapi sudah besar banget. Tapi Uwais Al-Qarni masih kuat, karena apa? Karena memang tiap hari kerjanya dipanggul terus, jadi nggak terasa itu sapi makin besar, dipanggul terus. Rupanya apa? Pas dirasa sama Uwais Al-Qarni ini tenaganya sudah cukup, maka dia membawa ibunya untuk haji ke Baitullah dengan apa? Digendong. Jadi dia tadi itu memanggul sapi itu buat apa? Buat memenuhi keinginan daripada ibundanya, yaitu untuk naik haji. Ini bagaimana Uwais Al-Qarni berbakti sama ibunya sampai seperti itu. Makanya tidak salah bagi Nabi SAW salam, menyampaikan salam kepadanya dan berwasiat kepada sahabat-sahabatnya untuk minta doa. Ini bagaimana tingginya ibadah, yaitu berbakti kepada orang tua. Bahkan guru kami Al-Habib Salim bin Abdul Mansyafi'i biasa mewasiatkan kalian gak usah cari-cari kemana wali-wali,
Tidak usah susah-susah cari-cari kemana-mana. Walimu ada di rumahmu. Siapa? Ibu. Doa seorang ibu itu tidak kalah sama doanya seorang wali. Kalau ibu sudah berdoa, maka doanya menembus sampai langit ketujuh. Maka jangan berani-berani, harus hati-hati sama, khususnya sama ibu. Maka kita sering minta doain ibu, doain ibu. Ini bagaimana indahnya, agungnya berbakti kepada orang tua. Maka begitu juga kalau kita bakti sama orang tua, nanti otomatis anak kita juga akan bakti kepada kita. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Itu kuncinya kalau kita ingin bakti sama orang tua. Kita biasanya mungkin suka ngomelin anak-anak kita. Ente dibilang nggak ada telinganya, disuruh ke sana malah ke sini, malah main kabur kemana. Kita kadang lupa kenapa? Kita memang punya anak, kita suruh mereka bakti sama kita, tapi kita punya orang tua, kita lupa. Apalagi kalau masih ada istri kita, mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali kita ajak belanja ke mall, atau mungkin sampai belanja suka shopping, nggak ada habisnya. Tapi orang tua kita pernahkah kita sisihkan? Terutama pas apa? Terutama pas minimal pas gajian, itu kita paling gak ingat sama orang tua kita. Nah, ini khususnya kaum ibu ini juga harusnya mengingatkan ya, mengingatkan bagaimana suami-suaminya agar jangan lupa berbakti sama orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga nanti anak-anaknya berbakti kepada kita semuanya sebagai orang tua. Maka dan salah satu yang perlu diperhatikan kepada anak kita supaya berbakti kepada kita, maka kita harus perhatikan sekali pertama masalah apanya? Sholatnya. Sholat ya, kenapa sholatnya? Iya, karena dia itu nanti ketika kita sudah tiada, mereka lah yang akan mendoakan kita. Amal-amal mereka lah yang akan nyambung sama amalan kita. Kalau mereka semuanya menjadi anak-anak yang baik, mereka beramal-amal baik, maka kita juga dapat cipratannya, kita juga dapat pahalanya. Namun sebaliknya, kalau anak-anak kita ini anak-anak kita ini kurang benar, maka nanti walaupun kita jadi orang taat pun, maka nanti anak kita akan gelantungin kita. Ya Allah, ini dulu orang tua aku tidak nyuruh aku sholat. Ya Allah, ini orang tua aku tidak nyuruh aku untuk belajar ilmu agama. Ya Allah, ini dulu orang tua aku tidak mengajarkan kepadaku kewajiban-kewajiban kepadaku. Sehingga nanti bukannya menolong orang tuanya, malah menyeret orang tuanya. Maka yang sangat perlu diperhatikan sekali pertama sholat. Kenapa sholat? Karena awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang nanti pertama dihisab untuk seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka semua seluruh amalnya dianggap bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya kurang bagus, maka seluruh amalnya dianggap juga tidak bagus. Itulah sholat. Maka ini sholat sangat harus kita perhatikan, terutama anak-anak kita sekarang ini ya. Dari subuhnya kita mungkin biasanya suka bangunin anak kalau buat sekolah, tong sekolah. Udah jam 6 belum bangun. Tapi pernahkah kita bangunkan mereka untuk sholat subuh? Pas libur, apakah kita sudah bangunkan mereka untuk sholat subuh? Apakah kalau libur kita biarkan sampai jam 10 mereka baru bangun? Ini perhatian kita kepada anak-anak kita. Bagaimana sholatnya? Sholat ini sesuatu yang istimewa. Kalau perintah-perintah yang lain itu Allah turunkan melalui malaikat-malaikatnya. Tetapi sholat Rasulullah SAW langsung yang diundang langsung melalui Isra Mi'raj. Maka ketika Isra Mi'raj, Rasulullah langsung yang naik ke atas, langsung menghadap kepada Allah SWT, langsung diberikan perintah sholat. Jadi tidak ada perantara.
beda sama perintah-perintah yang lain. Maka sholat ini juga besar pahalanya, sekaligus dia juga sebagai penghapus dosa. Baginda Nabi SAW pernah menggambarkan dalam hadis yang agak panjang, bagaimana menurut kalian kalau seseorang memiliki rumah di depannya ada sungai, dia mandi setiap hari di situ 5 kali, kira-kira masih ada kotoran nggak di badannya? Maka sahabat menjawab, nggak ada ya Rasulullah, setiap hari mandi 5 kali. Kita mandi berapa kali? Paling 2 kali ya kan? 2 kali. Itu aja sudah bersih, ya kan? Apalagi mandi 5 kali. Maka kata Rasulullah, begitulah perumpamaan orang yang sholat. Maka dia akan selalu bersih. Dengan sholatnya itu terhapus dosa-dosa. Ini keutamaan sholat. Begitu juga kebalikannya. Kalau kita sia-siakan sholat, kita tinggalkan sholat, maka bahayanya juga sesuai dengan keutamaannya tadi begitu besar. Maka disabdakan oleh baginda Nabi SAW, seorang saja yang meninggalkan sholat, maka namanya sudah didaftarkan itu di pintu neraka, tertulis namanya sama abah, jatahnya 83 tahun. Itu baru ninggalin satu sholat. Bahkan sebelum itu nanti dikubur, maka khusus Allah siapkan khusus untuk orang yang ninggalkan sholat. Ini khusus ada namanya ular Syuja'ul Aqra. Ular Syuja'ul Aqra ini panjangnya sejauh 1 tahun perjalanan. Kalau kita berjalan 1 tahun berapa panjangnya? Mungkin sini sampai Jawa Timur mungkin ya. Sampai sana. Lebih ya. 1 tahun perjalanan. Itu ngapain tugasnya? Itu Syuja'ul Aqra yang mana panjangnya 1 tahun perjalanan, matanya terbuat dari api, kukunya dari besi-besi. Itu ditugaskan untuk menyiksa orang tadi yang meninggalkan sholat. Itu khusus dikubur dalam kuburnya tuh. Jadi tugasnya khusus dari Syuja'ul Aqra. Maka begitu besar bahayanya ini sholat. Maka kita mulai dari saat ini kita lebih perhatikan lagi sholat kita. Kita perhatikan lagi sholat anak-anak kita. Maka kalau seandainya ada sholat kita yang terlewat, maka kita taubat mulai dari sekarang. Kita taubat kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Semoga taubat kita diterima dan kita tidak akan meninggalkan sholat lagi. Iya. Dan satu lagi, selain sholat untuk anak kita, dia menjadi anak soleh, tentunya yaitu harus kita jangan lupa hadirkan ke dalam majelis-majelis ilmu, diberikan kepadanya pelajaran-pelajaran agama. Kenapa? Karena ya kita secara akal saja sudah, kita kalau mau sukses di dunia saja harus butuh ilmu. Orang harus belajar dari SD, SMP, S1 sampai S3. Itu hanya untuk dunia ya, cuma beberapa saat saja. Orang menuntut sampai seperti itu. Bagaimana akhirat yang selama-lamanya kita persiapkan tanpa dengan ilmu? Tidak mungkin. Maka kalau ada majelis ilmu di sekitar kita, hadiri. Majelis ilmu apa saja. Yang penting gurunya jelas, kita hadiri. Insya Allah dapat keberkahan di sana. Ya ini saja mungkin karena sudah agak malam ini saya panjang-panjang. Ya sebelumnya juga mohon maaf kepada tetangga-tetangga ataupun yang pengguna jalan lain kalau mengganggu mungkin. Ya. Mungkin cukup demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah SWT selalu jaga kita selalu segala bahaya dan segala apa yang tidak kita suka, dan Allah SWT jaga kita dan keluarga kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamdan syakiran hamdan wafi'an wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim ma'adini sultani. Subhanaka la nusi sanan 'alaika anta kama saita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa la hamdu idza wal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil maliyana ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa da'if wa awsil thawaba ma qara'nahu fi hadzal majlis min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdihi wa ma sallayna ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma qara'nahu min maulidi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan mutaqabbalah mudiha ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila jami'i abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ahli baitihil mutahharin wa ashabil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila jami'i ahlil qubur min masyariqil ardi wa magharibiha wa khususan ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa nakhusuhu man ijtamana huna Haji Asmawi wa alihi wa qulul asma fi tilkal maraqah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asim madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal baradi wa naqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad nas. Allahumma qil daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qina bika min 'adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين اللهم آمين. اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة وكرمة الفاتحة وببركة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة اعتق رقابنا ورقاب أسماء بن رائه من النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Khaironi. Beliau tinggalnya di Ciganjur, jauh juga. Dia tinggal di Darul Aitam, mengurus dan mendidik anak yatim di Darul Aitam, pindahan dari Tanah Abang. Beliau taklim di Musola Al-Murtado setiap malam minggu maghrib berjamaah sampai isya. Kitab yang dibuka Wasoyat Nabiah, kitab tasawuf Imam Al-Haddad, dan kitab fikih Fathul Mu'in. Bagi para jamaah yang ingin hadir dipersilakan karena pengajiannya untuk umum. Kepada para jamaah dipersilakan apabila ada sajian atau tempat yang kurang berkenan, kami selaku tuan rumah dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.